Hai, selamat datang di video pembelajaran Object Oriented Programming atau yang kita kenal adalah PBO. Bersama saya Imam Fauji. Sebelum melangkah ke praktek implementasi penggunaan PBO, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dari dasar OOP atau Object Oriented Programming. Nah, PBO atau OOP ya, pemrograman berbasis objek ya, atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Object Oriented Programming. Ini adalah bukan merupakan bahasa pemrograman yang kita ketahui. Nah, kita ketahui ya bahwa bahasa pemrograman yang kita kenalkan ada yang namanya bahasa C, bahasa Pascal, kemudian bahasa C++, bahasa Python, bahasa PHP. Nah, yang dimaksud dengan PBO ini bukan bahasa pemrogramannya. Nah, terus apa? Nah, jadi yang dimaksud PBO ini adalah paradigmanya ya, cara berpikir baru dalam pembuatan sebuah program. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa pemrogramannya itu harus kita pahami terlebih dahulu. Makanya pada bab-bab berikutnya saya akan menjelaskan ya pemrograman yang dasarnya. Nah, kita akan menggunakan bahasa Java sebagai acuannya ya. Gitu. Nah, pemrograman berbasis objek ini merupakan pemrograman yang menggunakan pendekatan objek, di mana semua data, baik itu atributnya atau propertinya dan metode atau fungsi-fungsinya itu dibungkus dalam bentuk kelas atau objek. Nah, jadi tidak dipisahkan ya antara data dan fungsinya ya, tetapi dibungkus, dienkapsulasi ya dalam bentuk kelas atau objek. Gitu ya. Ini adalah salah satu ciri dari pemrograman berbasis objek. Nah, yang kita ketahui di sini ya, ada 3 sudut pandang dan gaya pemrograman yang berhubungan dengan bagaimana sebuah masalah diformulasikan dalam bahasa pemrograman. Nah, ada functional programming. Nah, cirinya urutan fungsi secara sekuensial atau berurutan. Biasanya kalau functional programming ini dia menggunakan fungsi matematik ya, misalnya, atau fungsi komputasi. Contoh bahasa pemrograman yang bisa menggunakan pendekatan functional programming itu ada Scheme dan ada Lisp. Ini adalah salah satu contoh bahasa pemrogramannya. Kemudian procedural programming. Nah, ini adalah bagian dari pemrograman terstruktur di mana pemecahan masalah ini berdasarkan prosedural kerja ya, yang terkumpul dalam unit pemrograman bernama fungsi ya. Jadi dalam procedural programming ini bisa dilakukan pemanggilan prosedur ya. Contoh bahasa pemrograman yang menggunakan pendekatan procedural programming adalah bahasa C, atau yang lainnya adalah bahasa Pascal. Nah, kemudian berikutnya adalah Object Oriented Programming. Nah, ini adalah pendekatan atau sudut pandang atau gaya pemrograman yang akan kita bahas ya di video kali ini dan video-video selanjutnya, yaitu Object Oriented Programming. Jadi koleksi objek yang saling berinteraksi ini ya, ciri dari Object Oriented Programming ini, di mana kelas adalah unit pemrograman. Nah, ini sudah saya bahas di slide sebelumnya ya, ini ya definisinya. Nah, contoh bahasa pemrograman yang bisa menggunakan pendekatan OOP ini adalah Java. Ya, nanti kenapa sih Java? Ya, nah kita bahas nanti ya di video berikutnya. Kemudian ada C#, kemudian ada C++, gitu ya. Nanti setelah kita memahami konsep dasar ini, jadi kita bisa mengenal ya ciri dari
pemrograman tersebut apakah menggunakan pendekatan objek atau bukan. Ya, nanti kita bahas. Jadi ada ciri-ciri yang lebih detail lagi nanti yang dibahas di video kali ini. Nah, PBO itu menggunakan pendekatan objek. Nah, jadi maksud objek pada PBO ini apa? Yaitu konsep pemrograman yang menerapkan konsep objek di mana objek terdiri ini dari atribut. Nah, atribut ini kan informasi mengenai objek. Ya, misalnya kayak mahasiswa. Mahasiswa kan memiliki atribut. Atributnya apa? Yaitu ada NPM, ada nama. Nah, itu adalah atribut. Sedangkan metode, ya, jadi objek ini terdiri atribut dan metode. Metode ini apa? Prosedur atau proses. Kalau dianalogikan makhluk hidup, metode ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh objek. Ya, misalnya mahasiswa, misalnya membawa buku, berjalan, itu adalah salah satu metode. Nah, contoh lainnya misalnya ya, perangkat lunak. Perangkat lunak ini terdiri dari objek-objek yang saling berinteraksi. Nah, ada objek untuk login misalnya, kemudian ada objek administratornya. Nah, ini saling berinteraksi antar satu sama dan lainnya. Satu dengan yang lainnya saling berinteraksi, gitu ya. Nah, perbandingan OOP dengan pemrograman terstruktur. Nah, kalau pemrograman terstruktur ya secara definisinya itu adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah penyelesaian suatu masalah dalam bentuk program dan merupakan suatu aktivitas pemrograman yang dilakukan dengan memperhatikan setiap urutan dari setiap langkah perintah yang dikerjakan secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan dapat dengan mudah dipahami. Nah, satu cirinya adalah dalam konsep terstruktur ini setiap urutan dari setiap langkah perintah dikerjakan secara sistematis, ya, secara sekuen, ya, atau secara langkah demi langkah, ya, dari atas ke bawah secara berurutan. Nah, untuk program yang sederhana, nah biasanya kalau kita menggunakan pendekatan terstruktur, ini masih mudah dan tidak banyak dilakukan perubahan yang berarti. Ya, taruhlah misalkan buat aplikasi sederhana untuk hanya satu fitur aja, misalkan mendata karyawan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang terstruktur, ya, itu masih mudah ya. Kalau kita misalnya melakukan perubahan, ya. Nah, tetapi bagaimana kalau aplikasi yang kita gunakan ini, bagaimana kalau kita misalkan membuat aplikasi yang lebih kompleks, ya, misalnya ada ribuan kode baris program misalnya. Ketika kita akan melakukan perubahan, ya, misalnya berikutnya, maka itu akan sulit sekali, ya. Apalagi kalau misalnya di tahapan yang pertama kita membuat sebuah program, ya, menggunakan program terstruktur. Nah, dimana ketika ada perubahan berikutnya ganti programmer itu sangat susah, ya, karena biasanya kalau menggunakan program terstruktur fungsinya itu seenak sesuka-suka programmer aja, ya. Nah, misalnya ketika ingin merubah proses penyimpanannya, nah kita harus cari di mana letak proses penyimpanannya, ya, itu agak susah. Tapi kalau kita menggunakan OV, nah ini sudah membentuk konsep kelas dan objek di mana, ya, informasi dan metodenya itu dibungkus dalam satu kelas, ya gitu. Nanti akan mempermudah ketika aplikasi tersebut dilakukan perubahan atau yang kita kenal ada reusable, ya, diulang kembali, ya, si programnya, atau mau dikembangkan lebih mudah, gitu. Nah, pemrograman terstruktur terdiri dari pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan seterusnya. Sedangkan untuk PBO terdiri dari
pengelompokan kode dengan data di mana setiap objek berfungsi secara independen. Nah, analoginya seperti ini ya. Kalau pada terstruktur kan ada function ya namanya, ya. Tapi kalau OP ini istilahnya adalah metode, ya. Kalau pada struktur kan ada istilah modul, ya. Tapi kalau di OP adalah objek. Nah, variabelnya ya yang ada pada terstruktur ya namanya variabel, tapi kalau OP ini namanya atribut. Ini adalah kemiripan ya antara OOP dengan atribut. Ya, beda. Nah, cuman kalau pada terstruktur kan ini nggak ada konsep inheritance-nya ya atau polimorfismenya yang dimiliki oleh OP. Ya, sedangkan ya OP jelas ya itu salah satu cirinya ada inheritance, polymorphism dan lain. Nah, ini ya perbandingannya ya. Pemrograman terstruktur ini memecah program dalam fungsi dan data. Kalau PBO menggabungkan fungsi dan data dalam bentuk kelas, ya, itu atau objek. Nah, kita bisa membuat objek dari mana? Dari kelas. Di dalam kelas ini, ya, ini terdapat fungsi dan informasinya atau atributnya. Ya, tapi kalau pada terstruktur program ini dipecah dalam fungsi dan data, gitu ya. Nah, pada pemrograman terstruktur ini cirinya adalah sequence ya, secara berurutan, selection pemilihan, dan repetition perulangan. Nah, pada PBO juga sebenarnya memiliki konsep sequence, selection, dan repetition ya. Tetapi ya semuanya ini bisa dibungkus ya di dalam suatu kelas ya, atau objek. Nah, kelebihan lain dari PBO ini yaitu cirinya yaitu encapsulation tadi ya, kemudian inheritance ya, penurunan sifat ya, dan polimorfisme, perbedaan bentuk dan perilaku ya, polimorfisme itu. Kemudian struktur program rumit karena berupa urutan proses dan fungsi-fungsi. Nah, itu ya pada program tersebut. Artinya rumit di sini gini ya. Ketika kita ingin mempelajari suatu program ya atau ingin mengembangkan itu agak susah ya urutan-urutan prosesnya, karena yang tahu adalah sesuka-suka si programmer ya kalau kita ingin mengembangkan itu lah. Itu ya cirinya. Kalau PBO, struktur program itu ringkas, cukup dengan membuat objek dan kelas lalu bekerja berdasarkan objek dan kelas tersebut ya. Bahkan ketika kita ingin membuat suatu fungsi yang sama, kita gak usah mengcopy ulang ya proses fungsi-fungsinya, tapi kita bisa menggunakan konsep penurunan ya, menggunakan inheritance atau pewarisan. Jadi kalau misalnya ada kelas namanya root ya, dimana fungsinya itu memiliki create, update, dan delete, bisa mengubah data, bisa menyimpan data. Kemudian saya ingin membuat fungsi yang sama ya, itu nggak perlu kita copy paste, cukup menurunkan dan memanggil dari kelas tersebut ya. Tuh. Nah, pemrograman terstruktur reuse code program kurang. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi reuse code program yang kurang ini karena ya itu strukturnya itu rumit ya, struktur programnya ini. Tapi kalau PBO ya, ini sangat reusable ya, makanya kalau PBO ini lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang kompleks dan pengembangannya itu bisa dilakukan menggunakan tim ya secara bersamaan dan tidak perlu saling menunggu ya. Nah, ini. Nah, jadi kode programnya ini sangat reusable ya. Kalau pada PBO, objek dan kelas ini dapat digunakan berkali-kali ya, sehingga dapat menghemat space memori dan tidak terlalu banyak codingannya ya. Jadi lebih ringkas gitu ya. Walaupun ya kita bisa menggunakan suatu kelas dan objeknya di awalnya codingannya lumayan memberatkan, tapi ketika digunakan berulang kali itu akan lebih mudah gitu ya.
Pada pemrograman terstruktur ini efektif digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kecil, ya, dan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang rumit, karena nantinya akan kesulitan menemukan solusi permasalahan ketika terjadi error ini, ya, permasalahan, ya. Makanya nggak bisa dilakukan secara reuse kode, ya, kan agak sulit, ya. Bayangkan aja kalau misalkan, ya, ada ribuan source code, ya, dimana aplikasinya aplikasi yang kompleks, ya, dan ketika dilakukan perubahan atau pengembangan, ya, maka akan sangat sulit sekali, ya, ketika terjadi error, yang mana yang diperbaiki di mana, kemudian apa yang harus diperbaikinya di sebelah mananya, itu agak susah. Tapi dengan ada konsep OP ini, kelas yang memisahkan setiap program itu menjadi kelompok-kelompok kecil sesuai dengan fungsinya, gitu. Nah, kita bandingkan, ya, dari segi definisinya tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi kalau terstruktur ini proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Tapi kalau OOP di sini, nah, ini berdasarkan konsep objek dan interaksinya, ya. Jadi antar objek ini saling berinteraksi. Program diselesaikan oleh objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Pada terstruktur fokus pada urutan, tapi pada objek oriented fokus pada objek. Nah, biasanya kalau menggunakan pemrograman terstruktur, ini bahasa pemodelannya adalah structure analysis and design, ya, atau yang kita kenal pemodelan secara terstruktur, ya. Tapi kalau menggunakan objek oriented, ya, ini bahasa pemodelan yang digunakannya adalah object oriented analysis and design, ya. Misalnya kayak kita menggunakan UML, ini akan lebih sinkron, gitu, ya. Kemudian model datanya, kalau terstruktur kurang fleksibel, tapi kalau object oriented ini akan lebih fleksibel. Kemudian reusable atau penggunaan kode kembali, ya, ini terstruktur sebenarnya sih bukan tidak bisa, ya, tapi sangat sulit, ya. Tapi kalau object oriented ini sangat mudah bisa, ya, gitu. Oke, baik, sekian materi dari video pembelajaran kali ini. Saya undur diri, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.